Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rabb nabiyikal ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bersama dengan Andre lagi saat ini. Saya hanya ingin menanggapi kalimat-kalimat dari sang debiturs ini ya. Lucunya dia ini menilai saya ini yang aneh-aneh. Kayak tadi saya ngasih ucapan katanya cuman kok singkat. Karena saya bukan nggak mau, saya hafal tapi saya nggak mau. Saya karena hafalnya saya belum bisa. Lafalnya saya belum paham banget ya, jadi saya takut salah. Tadi saya juga sebutin juga mungkin ada salah kata di situ yang saya khawatirkan karena saya masih belajar ya. Camkan di situ saya masih belajar, bukan berarti saya nggak tahu, saya hafal ya. Satu lagi, ada aja yang komenin yang namanya kata sambutan pertama ya kan. Ini saking kebingungan, ini orang ini kan saking kebingungan untuk memberikan komentar apa, saking kebingungan sampai saya ngomong lihat atas kanan kiri. Itu cara saya. Kenapa ya? Saya sambil mengingat karena saya nggak pakai seperti Anda yang pakai langsung skrip atau Anda sudah bikin materi sendiri. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak langsung bikin gitu loh. Yang seadanya. Jadi saya berpikir, gimana ya. Saya juga jarang-jarang buka-buka Alkitab. Saya komentar-komentar dari sang debiturs ini banyak yang lucu buat saya. Bener-bener lucu. Kayak dia bilang kayak dia bilang si Andre ini kayak berani nih nantang. Wih, berani juga nih nantang. Kan gitu. Apa ya? Lu pikir itu siapa, bro? Siapa? Kamu biar menunjukkan di ini, yang bilang monolog tuh lu sendiri. Lu monolog kok. Lu monolog. Gue juga udah komen-komennya dari kemarin-kemarin. Gimana cara berdebat sama lu. Tapi gak ada jawaban kan. Ngomongnya pakai live, kok lu yang ngatur. Kenapa gak gue yang ngatur? Kan gitu. Ya kan gue bilang gue berani berdebat sama lu. Mau gimana? Mau ngatur ketemu? Ayo. Atau mau apa? Mau berdebat kayak gimana? Dengan cara live? Ayo. Kan gue udah tanya dari kemarin. Bro, gue itu nanya juga. Gue waktu belajar Alkitab, gue baca Alkitab, gue juga nanyanya bukan kayak orang-orang yang sembarang. Enggak, gue gak nanya sama orang-orang sembarang. Gue nanya sama orang-orang kayak pendeta, pastor, termasuk frater. Lu aja komen-komenannya masalah tato gue, lu komenin. Lucu lu. Gue tato itu dari gue sebelum nikah dulu. Ya, sebelum gue nikah. Gue nikah sama mantan istri gue yang Protestan. Dia di GKI dulu gerejanya. Bilang nggak mungkin. Mungkin bisa. Gue nikah secara Protestan kok. Nggak bisa cerai. Siapa bilang? Bisa. Lu bilang gue pembohong, pendusta segala macam. Silakan lu mau mengklaim gue seperti itu, silakan. Lu sendiri yang lu bilang katanya gue yang berasumsi, gue yang beranalogi, dan lu sendiri ini ada beberapa video, nanti gue cantumin ya, beberapa video lu ini, lu beranalogi bro. Permasalahan Maria lahir aja, melahirkan Yesus. Lu langsung berpikir bahwa gue berorientasi berhubungan seks. Gue juga udah tahu, tidak ada hubungan seks, tidak adanya hubungan antara hubungan seks waktu Yesus lahir, gue tahu. Tapi bagaimanapun juga itu ada darah mengalir di tubuhnya Yesus. Kan lu bilang Yesus itu adalah Tuhan. Semua orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan.
Tuhan Sang Pencipta. Gue percaya bahwa Allah memberikan firman ke Yesus, iya. Kalau memang, gue tak ngomong nih langsung nih ya, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, kenapa Yesus mengaku dirinya adalah dia yang diutus? Gitu. Kenapa dia mengaku dia sendiri beberapa kali dia bilang dia diutus? Sampai di Kisah Para Rasul 11 ayat 2 Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 7. Ya kan? Bahwa Roh Kudus melarang atau mencegah Injil diberitakan di Asia. Gue nggak tahu ada maknanya apa. Pasti dianggap gue nggak ngerti. Tapi kan situ tertulis. Kan lu bilang katanya kan, bahwa gue bilang ajaran Paulus bahwa Paulus itu ditemukan oleh Yesus bertemu dengan Paulus gitu kan. Waktu dia pergi ke mana tuh, terus ada saksinya segala macam. Paulus kan mendapat penglihatan dari Yesus. No make sense dengan segitu historinya Paulus yang begitu orang penjahat. Ya masuk akal sih kalau misalnya Yesus memberikan ini gitu. Cuman urusannya apa dianya untuk ikut campur untuk urusan Alkitab Perjanjian Baru? Untuk apa? Dan diakuin loh di gereja, diakuin bahwa memang banyak ajaran-ajaran dari Paulus, memang banyak. Dan diakuin juga sama beberapa ahli teologi juga yang saya sempat berbincang bahwa tidak semua isi Alkitab yang ada di Alkitab itu dikutbahkan di gereja, tidak diberitahukan, tidak semua. Padahal kan setahun itu lama, harusnya bisa. Harusnya semuanya harus diberikan informasi. Harusnya informasi-informasi yang ada di Alkitab tidak dipilih-pilih. Ada juga yang namanya yang aku sempat bicara sama ahli teologi. Kebetulan namanya hampir sama sama sampean nih. Hampir sama namanya sama sampean. Ya kan? Dan gue menghargai, gue bukan berdebat sama dia, gue nanya. Beda kalau Anda ini kayak kesannya kayak adu debat. Kan gue nanya, ini kenapa isinya begini, kan begitu, ya. Dan dijawab memang realita keadaannya, bahwa nggak semuanya diisi diberitahukan oleh gereja. Dan kebanyakan yang ada semua yang diajarkan oleh Paulus. Memang. Pernah lu komen mengenai yang Kisah Para Rasul 11 ayat 24 yang mengenai Barnabas pergi ke Tarsus bertemu dengan Saulus dan sama-sama tinggal 1 tahun, yang akhirnya jadi mengajarkan dan awalnya menjadi Kristen di situ, yang beragama Kristen, ya kan? Di situ tertulis awalnya Kristen dibentuk. Di situ banyak perbedaan-perbedaan, bahwa itu adalah kesaksian bahwa itu adalah si Andronikus siapa tuh, ya kan, yang lu bilang itu adalah Kristen pertama segala macam. Lah itu kesaksian dari Paulus kan? Paulus yang mengucap. Banyak sebenarnya, gue nggak mau sebutin. Ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya mengganjal gue, yang seperti masalah disunat, ya kan? Yesus di situ menyuruh disunat, tapi Paulus melarang. Taurat juga yang membatalkan siapa? Taurat yang membatalkan siapa? Paulus juga mengatakan bahwa hukum Taurat adalah kuasa dosa dan sengat maut. 1 Korintus 15 ayat 56 kalau nggak salah, saya lupa. Sengat
maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan juga Paulus pernah mengatakan atau berpesan bahwa umatnya itu tidak berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat. Orang yang masih berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat akan hidup di luar kasih karunia Yesus. Kamu lepas dari Kristus di Galatia 5. Galatia 5. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Segitu hebatkah Paulus? Padahal Yesus itu sangat taat kepada hukum Taurat. Ya kan? Dia ditunjuk sebagai pengikut Yesus. Tapi lucunya dia itu menolak hukum Taurat. Coba kita lihat dari apa yang dipesankan oleh Yesus tentang hukum Taurat dan peringatannya terhadap orang-orang yang mengajarkan untuk menghilangkan hukum Taurat, walaupun bagian yang terkecil sekalipun. Kita baca di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menunduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kan wajar gue mempertanyakan hal itu. Gue wajar sekali. Gue mempertanyakan loh. Gue bukan memperdebatkan, tapi mempertanyakan. Jadi tinggal dijawab. Gak usah tolol-tololin orang bro. Gak usah. Lu gak usah ngomongin tato gue, cara gue ngomong. Ya kan? Itu nunjukin kebodohan lu sendiri. Nunjukin kayak kesannya ke lu tuh lu kepiawaian lu untuk berdebat. Tapi gue lihat lu nggak, no make sense bro, cara debat lu. Bener, pembenaran semua. Cara lu ngomong pembenaran, lu bilang analogi. Gue berpikir gue analogi, lu sendiri yang melakukan analogi sendiri. Lu sendiri yang melakukan analogi, bukan gue kok. Tapi lucunya lu tuh kayak komennya tuh yang ini apa ya, yang no make sense buat gua gitu loh. Yang segala macam tato gua lu omongin, kena laknat segala macam. Gua sebelum masuk Islam gua udah bertato. Dan itu urusan gua kalau gua kena laknat. Bukan urusan lu. Hah? Kan Allah Maha Pengampun. Ya enggak? Allah Maha Pengampun. Lu bisa percaya sama Paulus. Paulus penjahat loh. Lu ngomongin gua, cara gua ngobrol, ngelihat atas segala macam, dibilangnya katanya gua mencari-cari alasan atau mencari-cari supaya gua bohong. Yang gua bohong apa, bro? Yang gua bohong apa? Yang semua ada tertara di Alkitab. Kalau gua berbohong, jadi Alkitab berbohong dong. Masalah Yesus dilahirkan, udah jelas dia manusia kan? Dia manusia bentuknya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia saat itu diutus khusus untuk orang Israel. Benar kan? Khusus untuk orang Israel, Matius 15 ayat 24. Khusus ini orang Israel. Ada di mana di Yohanes 18 apa ayat 29, saya lupa. Bahwa untuk menyebarkan ke amanat agung, menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Jadikanlah murid-murid menjadi semua bangsa-bangsa. Benar, memang ajarannya Yesus memang benar, memang ada ajaran Yesus. Tapi bukan berarti diklaim punya orang Kristen. Ingat itu. Kok bisa diklaim punya orang Kristen? Gue tanya.
Yesus agamanya apa? Sebenarnya pertanyaan ini gue enak live nih, supaya lu nggak belajar dulu, buka cari alasan. Kalau begini monolog nih, lu bisa nyari alasan, bisa cari-cari materi lu. Gua ketahuan banget kalau lu kelihatan. Yesus agamanya apa? Pertama, agamanya apa dia? Apakah dia tahu dirinya Kristen? Enggak kan? Memang Yesus mengajarkan, tapi bukan berarti punya Kristen, bro. Ya kan? Simbol salib. Sebelum Yesus lahir, salib itu udah ada belum? Itu tempat penghukuman loh. Tempat terkutuknya Yesus tuh pada saat itu. Itu simbol salib. Untuk mengenang kalau Yesus itu disalib di situ. Bahwa Yesus menebus dosa-dosa di situ segala macam. Ya. Jadi banyak yang banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mesti gue tanya ke lu nih. Gue pengen tanya kapan live-nya, kapan kita berdebat. Dari kemarin gue komen loh, ya. Dari kemarin gue komen, sumpah demi Allah gue pengen debat sama lu. Lu nganggep gue itu kayak orang pembohong, orang bodoh segala macam. Iya udah, gue orang bodoh. Gue nanya ke lu, kapan debatnya? Kasih tahu gue, email gue. Nanti gue kasih tahu email gue. Nomor telepon lu berapa? Bagaimana caranya? Gue ikutin. Karena gue nggak tahu informasi, karena gue nggak buka-buka. Gue nggak subscribe lu, sorry, maaf bro. Cuman gue nggak buka-buka, gue dikasih tau sama anak-anak. Oh ini Ndre, ada ini begini-begini, oh ini ada begini-begini. Baru gue buka. Kasih tauin gue kapan. Ayo. Nanti gue kasih tau emailnya, lu masukin nomornya. Lu kasih tauin caranya bagaimana. Kasih tauin nomor lu, gue hubungin, mau live segala macam, ayo. Nggak usah namanya lu kesannya kayak gue tuh ini. Gue nggak ada takut sama lu, gue kagak ada. Ya, cara debatan lu aja, lu muter-muter ke situ-situ dan lu larinya ke Quran. Yang gue tanya itu Alkitab, bro. Alkitab. Gue nggak peduli perihal Al-Quran. Lu bilang katanya gue nggak ngerti masalah Al-Quran. Terserah lu, terserah. Karena yang gue pertanyakan itu adalah Alkitab. Kenapa? Terus urusan lu apa nih masalah Alkitab? Kalau lu tanya-tanya, lu kan dari Islam. Iya, karena gue juga pengen buat keluarga gue juga kok, bahwa kebenaran itu ada di Alkitab. Karena gue bilang di situ tagline-nya gue, ya kan? Bukan kayak lu berani bertanya harus berani ditanya. Bukan begitu, enggak. Itu namanya kayak orang tuh kayak balas dendam. Kalau gue, ya kan, memberikan sebuah kebenaran tapi bukan pembenaran. Seperti lu yang lu lakukan ini adalah pembenaran. Ya, gue nggak bilang gue pinter, enggak, tapi gue tahu gue nggak bodoh. Jadi tolong, nggak usah namanya lu berpikir-pikir yang apa namanya yang aneh-aneh, ya, atau komen-komen yang aneh-aneh. Coba deh tunjukin sang debaters nih, gue nih sang debaters nih, smart, ya, smart. Ngomong katanya gue nangis apa gue? Hah? Gue nangis apa? Gue tuh lucu ngeliat lu, beneran lucu. Oke, gue tunggu. Gue pengen banget debat sama lu. Sumpah demi Allah, gue pengen debat sama lu. Karena ada beberapa pertanyaan buat lu, buat bisa lu jawab. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.